Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita akan berbicara tentang peluang Portugal untuk Euro 2024 yang berlangsung di Jerman. Karena Portugal dalam pertandingan pertama di grup F nanti subuh atau dini hari waktu Indonesia bagian Barat akan ditantang oleh Republik Ceko. Lawan yang mungkin tidak mudah dan bisa menyulitkan bagi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Dan saya pikir ini adalah penantian bagi Cristiano Ronaldo di saat dia berusia 39 tahun. Ini menjadi akhir dari dia bermain bersama dengan Portugal karena mungkin 4 tahun depan lagi dia tidak mungkin, dan dia mengakhiri laga di Jerman ini sebagai sesuatu yang ingin berkesan bagi dirinya. Dia ingin membawa Portugal melaju lebih jauh. Ya, ingin mengulangi apa yang dilakukan oleh Portugal pada 2016 ketika mengalahkan Prancis di final Euro di mana Prancis menjadi tuan rumah, dan mereka sukses saat itu walaupun Ronaldo tidak bermain di final karena dia mengalami masalah dan dia hanya di pinggir lapangan, tapi itu adalah suatu hal yang luar biasa bagi Portugal untuk pertama kali menjadi juara di Euro, dan dia ingin melakukan untuk kedua kali ketika Jerman menjadi tuan rumah. Siapa tahu Jerman yang ke final dan berhadapan dengan Portugal. Seleção das Quinas, julukan dari Portugal ini, menjadi salah satu juga tim yang difavoritkan. Selain Jerman, ada juara bertahan Italia, Spanyol, Prancis, ya, dan juga dengan Belanda. Ini masih tim-tim yang difavoritkan menjadi juara. Dengan kuda hitam lainnya adalah Inggris. Ronaldo akan bermain dengan ban kapten dalam pertandingan melawan Republik Ceko, dan dia mendapatkan dukungan yang kuat pasti dari Bernardo Silva, pemain dari Manchester City ini, Rafael Leao yang bermain di AC Milan, tentunya akan mendukung dia. Bruno Fernandes yang bermain di Manchester United juga akan memberikan dukungan kuat bagi Ronaldo agar bisa mencetak gol dan membawa Portugal bisa memenangkan laga. Dalam laga terakhir uji coba melawan Irlandia, Portugal menang 3-0 sebelum menuju ke Jerman. Dan ini menjadi modal bagus bagi Portugal untuk menghadapi Republik Ceko dalam pertandingan pembuka di grup F ini. Dan Ronaldo ketika melawan Irlandia mencetak 2 gol, dan itu membuat dia sekarang sudah mengoleksi 130 gol bersama dengan Portugal. Apakah Ronaldo akan mencetakkan gol dalam pertandingan pertama? Saya pikir peluang itu besar. Karena Portugal bergantung penuh terhadap Ronaldo di usia yang tidak muda, sudah masuk veteran 39 mendekati 40, dia masih kencang, masih kuat. Luar biasa bagi Ronaldo ini. Disiplin dalam menjaga kebugaran fisiknya itu yang menjadi patut untuk diberikan acungan jempol. Apalagi Portugal kita tahu bersama didukung oleh pemain-pemain yang bagus, pemain-pemain bertalenta, dan semua bermain di luar Portugal dengan pemain-pemain yang dipakai oleh klub-klub sebagai pemain utama. Dan inilah yang menjadi kekuatan bagi Portugal ketika pelatih Martinez ada di sana, dan pasti akan menurunkan materi dengan ofensif, bermain lebih terbuka menghadapi Republik Ceko. Karena di grup F ini Portugal tidak sendiri, karena selain Ceko mereka ada lawan Turki juga, masih ada dengan Georgia karena Turki akan bertarung dengan Georgia, dan wajar difavoritkan sebagai akan keluar dari grup ini Portugal ya, yang berada di atas 3 lawan yang saya sebut tadi. Tapi Ceko pasti tidak akan tinggal diam, mereka akan habis-habisan untuk mengukir kemenangan. Ketika kemarin ada kejutan yang dibawa oleh Slovakia mengalahkan Belgia, mengapa tidak? Ya, dilakukan lagi oleh Republik Ceko untuk mengalahkan Portugal, walaupun lebih diunggulkan, sama seperti Slovakia mengalahkan Belgia ya, dengan 1-0, dan ini menjadi kejutan tentunya di grup E. Dan Prancis juga sudah mengawal pertandingan di grup D dengan susah payah. Memang menang 1-0 lewat hanya gol bunuh diri ya dari Max Wober ketika mengantisipasi umpan dari Kylian Mbappe. Jadi kalau lihat dari hasil-hasil ini, itu menggambarkan bahwa tidak boleh menganggap enteng. Italia juga sudah mengalami hal yang sama, ya, nyaris berbahaya ketika mereka harus bertarung dengan Albania sana, dan untuk bisa membalikan keadaan, untuk bisa mencetak 2-1 kemenangan mereka. Dan sekarang Portugal menghadapi lawannya sama Thomas Soucek, ya, pemain yang bermain di West Ham. Kemudian ada Vladimir Koval, 2 West Ham ini akan mendukung juga, mereka lebih bertahan tapi akan mendukung pemain-pemain depan, terutama Patrick Schick ya, sang bomber pencetak gol terbanyak mereka di kubu Republik Ceko, dan Schick akan menyulitkan bagi Ruben Dias dan kawan-kawan yang ada di belakang bagi Portugal. Makanya Portugal tidak boleh menganggap enteng duel ini. Kalau mereka ingin selamat, ingin bisa oke,
yang memimpin klasemen langsung, mereka harus bisa menang. Kalau sampai tertahan dan apalagi kalah dari Republik Ceko, akan sulit untuk bisa mewujudkan impian bagi Ronaldo membawa Portugal melenggang lebih jauh, karena lawan berikut Turki tidak mudah juga, akan memberikan perlawanan terhadap Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Semoga Portugal bisa mendapatkan hasil positif dan mereka bisa menjadi salah satu ancaman bagi tim-tim lainnya yang juga diunggulkan yang saya sebut tadi, seperti Jerman, Spanyol, Italia, Belanda, termasuk dengan Prancis yang diunggulkan di Euro kali ini. Saya sudah menyinggung tadi dengan bagaimana ada kejutan dari Slovakia ketika Slovakia bisa mengalahkan Belgia, dan itu suatu hal yang sangat baik buat mereka. Ada memang banyak peluang bagi Belgia, termasuk 2 gol yang dianulir oleh Lukaku. Satu kali Lukaku bisa membuat gol tapi dia dalam posisi offside. Satu kali lagi dia bisa membuat gol tetapi Luis Openda sudah melakukan handsball duluan, sehingga VAR menganulirkan 2 gol ini. Dan ini menjadi pukulan besar ya bagi pelatih Tedesco yang menangani Belgia, karena mereka tidak mampu mendapatkan 3 poin yang mereka incar melawan Slovakia. Ini semakin menyulitkan tentunya, karena Rumania juga bisa menang dengan sangat meyakinkan lawan Ukraina ya, dan dengan 3-0 clean sheet, dan ini menjadi ancaman pertandingan berikut bagi Belgia akan bertarung melawan Rumania. Dan tentunya ini sulit. Rumania paling tidak bermain imbang saja sudah membuka harapan mereka untuk bisa lolos, paling tidak sebagai runner up. Dan itu yang diincar oleh Rumania. Kalau lawan Belgia, misalnya Slovakia bisa mengalahkan Belgia, tapi mengalah tidak dengan Rumania yang tampil sangat mengesankan untuk bisa menghajar Ukraina yang lebih diunggulkan ya di grup E. Nah, kita bergeser ke grup D. Kylian Mbappe dan kawan-kawan harus bersusah payah memang. Menang 1-0 tapi itu pun lewat gol bunuh diri. Yang saya bilang tadi, umpan dari Mbappe kemudian dipotong dengan sundulan kepala, tapi bola masuk ke gawang sendiri oleh Max Wober. Bahkan dibumbui dengan drama yang berdarah-darah bagi Prancis ya. Setelah Antoine Griezmann harus dibalut kepalanya, ada duel di sana dengan Max Wober. Ya, kemudian dilanjutkan dengan hidung yang berdarah dari Kylian Mbappe. Ya, ada Danso juga bertaruh di sana dengan Mbappe, dan dia terjatuh melakukan perawatan dan akhirnya mereka bisa menang. Memang ada peluang banyak bagi Prancis. Dari statistik menggambarkan mereka memang unggul di semua aspek. Tetapi tidak bisa mencetak gol kecuali dari gol bunuh diri ya yang terjadi. Dan ini juga yang menjadi, saya pikir, bagi Prancis untuk bisa hati-hati. Austria tampil oke ya ketika melawan Prancis. Mereka memberikan perlawanan. Ya, Austria, dan ada beberapa peluang dari Austria yang hampir menggetarkan gawang Maignan di sana. Ya, walaupun Prancis turun dengan kekuatan penuh, tapi saya pikir dengan hanya 1-0 lewat gol bunuh diri tidak bisa dimanfaatkan peluang demi peluang, termasuk Mbappe, Griezmann, dan banyak lagi kesempatan bagi Prancis untuk tidak bisa menggetarkan gawang Austria. Ini harus pikir dievaluasi oleh Didier Deschamps sebagai pelatih Prancis, karena mereka salah satu yang diunggulkan. Mbappe dalam satu momen ya pernah one on one dengan kiper lawan, tapi placing dia untuk bisa masuk sudah berhadapan itu melebar ke sisi kiri ya dari penjaga gawang lawan atau di sisi kanan Mbappe. Dan sebenarnya ini harus bisa mencetakkan gol. Ya, tidak biasa Mbappe, kalau sudah 1 lawan 1 pasti Mbappe akan bisa menggetarkan gawang lawan, tapi kali ini memang tidak. Ya, kurang beruntung memang bagi Prancis untuk bisa menambah gol demi gol. Mestinya mereka akan pesta gol. Tetapi ya, itu yang terjadi dalam sepak bola. Di samping juga pertahanan Austria juga menggambarkan cukup solid untuk bisa berada di belakang menghalau setiap serangan dari Prancis. Nah, kita akan tunggu nantinya pertandingan-pertandingan berikut yang lebih menegangkan tentunya, sambil melihat yang saya bilang tadi tentang Portugal untuk menghadapi Republik Ceko. Dan juga kita akan menunggu Jerman yang akan bertarung pada besok nanti menghadapi Hongaria. Jika Jerman menang, maka Jerman akan lolos dari grup A. Ya, kita akan melihat ini. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan berbicara di Euro 2024. Ciao.